Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya Farah Diva Muka Ago. Dan pada video kali ini saya akan membahas video lanjutan yang kemarin. Jadi saya akan lanjut pada bagian yang ketiga. Nah, untuk penjelasan tentang Microsoft Word, kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komen juga ya. Semoga video-video saya bisa membantu kita dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadi pada yang ketiga ini saya akan membahas tentang formatting cells and worksheets. Nah, pada kali ini saya akan membahas 6 bagian materi dari formatting cells and worksheets. Apa saja? Yaitu ada apply and modify cell formats, ada merge or split cells, create row and column titles, hide or unhide rows and columns, manipulate page setup option for worksheets, dan create and apply cell styles. Oke. Jadi dengan Excel kita dapat menyusun informasi dalam lembar kerja biasa pada tingkat 1 dan kita dapat memanipulasi lembar kerja secara keseluruhan, yaitu dengan bekerja dengan secara menyeluruh kolom atau baris dan mengubah setiap sel untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Pada modul ini kita mempelajari cara menyusun sel dan lembar kerja dengan menggunakan format dan gaya sel, penggabungan dan membelah sel, dan menyembunyikan, menampilkan, dan mencetak baris dan judul kolom. Oke, kita lanjut saja pada bagian yang pertama, yaitu tentang apply and modify cell formats. Secara standar, font yang digunakan untuk lembar kerja Excel yang baru itu adalah Calibri, tetapi kita dapat mengubahnya. Nah, pada bagian yang pertama itu kita akan membahas soal tentang size, style, color, and underline. Kita langsung saja ke Microsoft Excel. Nah, ini adalah bahan percontohan untuk video kali ini. Nah, jadi pada biasanya kalau saat kita membuat dokumen itu tulisannya atau fontnya itu otomatis akan ke Calibri. Nah, ini. Tapi kita bisa menggunakan jenis tulisan yang lain. Dan kita tinggal klik ini, lalu akan muncul beberapa pilihan dari gaya tulisan yang kita inginkan. Kita bisa memilih sesuai yang kita butuhkan ya. Kalau misalkan pada umumnya orang itu menggunakan Times New Roman atau lain ya, jenis lain juga sesuai dengan dokumen apa yang kita buat. Tapi pada umumnya orang itu menggunakan Calibri atau Times New Roman. Dan untuk pengubahan ukuran tulisan itu ada di sampingnya font atau style font, jenis tulisannya. Jadi di sini, kalau di sini itu pada umumnya itu ukuran ke ukuran 11, tapi kita bisa mengubahnya sesuai dengan kita butuhkan. Nah, ini misalkan saya contohkan ini untuk tulisannya. Kalau misalkan kita gunakan 18, nah ukurannya akan besar. Kalau misalkan 20 juga lebih besar. Kalau misalkan kita ingin yang lebih kecil, maka kita bisa memilih ukuran ini. Dan tidak hanya penggunaan ini saja untuk kecil dan besarnya tulisan itu juga kita bisa ubah pada bagian ini. Misalkan ini saya tambah, maka tulisan akan membesar sendiri. Seperti ini, tanpa kita harus memilih pada bagian ini. Setiap kenaikan ada kelipatan 2, begitupun kalau turun kelipatannya 2. Ini. Terus untuk warna dari tulisan itu kita bisa pilih pada bagian A yang pada garis pada bawah A itu ada tanda merah seperti ini. Kita bisa mengubah warna tulisan sesuai yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, terus ada juga underline atau garis bawah. Jadi misalkan kalian mau menggarisbawahi salah satu
tulisan atau data. Nah, maka kalian bisa menggunakan ini underline. Maka otomatis akan ada garis bawah pada bagian tulisan. Nah, seperti ini. Kemudian juga kita bisa mau tulisan yang kita buat itu pada posisinya ada pada bagian kanan, tengah, atau kiri. Nah, kita bisa menggunakan alignment ini pada bagian ini. Kalau misalkan ini sudah diatur, ini tulisannya itu ada pada posisi bagian tengah, dan untuk midline alignment-nya itu ada pada bagian tengah atas. Jadi, kalau misalkan kita mau mengubah, saya contohkan, misalkan jenis kegiatan ini saya ubah ke bagian kanan, maka otomatis akan seperti ini. Untuk kalau misalkan saya pindah ke pada bagian bawah, nah, akan berpindah pada akan rata pada atas garis seperti ini. Kalau misalkan mau saya pada bagian atas sekali juga, saya pilih pada bagian atas. Kalau misalkan saya mau yang ke tengah, saya pilih ini. Dan kalau misalkan saya mau ke bagian kanan seperti ini. Nah, kalau saya ke kiri seperti ini. Dan kalau misalkan mau ke tengah, ya tinggal memilih ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga itu di sini ada setting row, height, and column width. Jadi, secara standar, lembar kerja baris memiliki tinggi standar 15 poin, satu titik dengan sekitar 1/72 inch, dan tinggi mereka meningkat dan menurun untuk mengakomodasi jumlah baris dalam entry terpandang. Dan kita dapat secara manual mengubah tinggi sebuah baris. Nah, selanjutnya juga ada formatting numbers. Nah, format ini menentukan bukan hanya bagaimana informasinya tampak, tapi juga bagaimana Excel bisa bekerja dengan itu. Dan kita dapat menentukan format sebelum atau sesudah kita mengetikkan entry dalam cells. Nah, jadi di sini itu ada kita menggunakan ini pada home, terus ada number ini pada bagian ini. Nah, di sini otomatis ada general, dipilih general atau no specific format. Jadi tidak ada format sama sekali ya. Nah, kalau misalkan kita mau memilih untuk number atau angka, misalkan data kita akan gunakan itu data, ya kita memilih ini. Kalau misalkan kita mau akunting, ya kita pilih seperti ini. Jadi kita memilih pada bagian ini itu sesuai dengan kebutuhan dokumen yang akan kita buat. Kalau misalnya ada percentage, ada fractions, scientific juga ada, dan kita bisa memilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu ada merge or split cells. Jadi lembar kerja yang melibatkan data pada beberapa tingkat hierarkis sering menggunakan sel gabungan horizontal dan vertikal untuk menggambarkan hubungan yang jelas. Dengan Excel, kita dapat memilih 3 pilihan. Yang pertama itu ada merge and center. Nah, pada opsi ini menggabungkan sel di baris dan di kolom pertama, di kolom terpilih, dan pusatkan data dari sel terpilih pertama dalam sel gabungan. Pilihan yang kedua itu ada merge across, atau pada pilihan ini menciptakan sel gabungan terpisah untuk setiap baris di daerah pemilihan dan mempertahankan keselarasan standar untuk tipe data dari sel pertama setiap baris dan sel yang digabungkan. Dan pilihan terakhir itu ada merge cells. Jadi pilihan ini itu menggabungkan sel di baris dan kolom terpilih dan mempertahankan keselarasan standar untuk jenis data sel pertama dari sel yang digabungkan. Dalam hal ini, merge and center cells, data dalam sel yang dipilih selain pertama itu dihapus. Dalam kasus ini menggabungkan seluruh data dalam sel yang dipilih selain sel pertama dari setiap baris yang dihapus. Nah, jadi ini adalah penggunaan merge and center. Kalau misalkan, jadi saya mau hari, tanggal, dan waktu ini menjadi satu sel ke kanan, dan tidak ada, dan ini jenis kegiatan, tempat, dan keterangan ini akan hilang. Jadi hari, waktu, tanggal, dan waktu ini akan tepat di tengah-tengah ini, dan jadinya akan seperti ini. Ketika saya blok dan mengklik merge and centers, maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Jadi untuk penggunaan merge and center sendiri itu kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita. Seperti yang dijelaskan di sini juga ada merge across, ada merge shelf, dan ada unmerge shelves. Nah, misalkan saya tidak menggunakan merge and center, ya saya pilih unmerge shelves. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu ada create row and column titles. Jadi jika kita ingin mencetak bab lebih dari satu halaman, kita dapat memilih opsi untuk mencetak baris dan atau kolom header, juga dikenal sebagai judul, pada setiap halaman. Jadi sebelum kita mencetak dan kita ingin mencetak lebih dari beberapa halaman, misal lebih dari satu bab atau satu halaman, ya kita bisa mengaturnya pada fitur page layout. Terus kita ke page setup. Nah, pada page setup ini kita ke bagian print titles. Nah, seperti ini. Ketika kita klik, nah akan muncul pada bagian seperti ini. Misalkan kita mau juga printnya dari down dan over, atau over dan down. Dan kita bisa di sini kita akan mengisi row to repeat at top sesuai dengan dokumen yang kita butuhkan. Untuk header and footer juga bisa digunakan di sini. Kita misalkan pada dokumen yang kita inginkan mau menggunakan header dan footer, kita bisa mengeditnya di sini. Oke? Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu ada hide or unhide rows and columns. Dan jika bagian-bagian dari lembar kerja kita ada informasi yang tidak kita ingin tampilkan, kita dapat menyembunyikan baris atau kolom yang berisi data tersebut. Jadi misalkan saya memilih bagian ini yang tidak ingin saya tampilkan pada dokumen saya, bahkan bagian ini. Nah, kita ke formula data. Nah, kita ke view, terus kita misalkan kita ingin menyembunyikan dokumen ini, ya kita tinggal klik unhide. Kita klik hide, dan jika kita ingin menampilkan, maka kita klik unhide. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya tidak ingin menampilkan dokumen ini, ya saya tinggal mengklik hide, dan ketika saya ingin menampilkan lagi, saya tinggal klik lagi unhide. Nah, maka dokumen akan muncul dengan sendirinya. Oke? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut pada bagian yang kelima, ada manipulate page setup option for worksheets. Kita dapat mengontrol tata letak lembar kerja yang dicetak tidak hanya dengan menentukan area letak dan menyisipkan halaman, melainkan juga dengan mengubah margin halaman, ruang yang dialokasikan ke header and footer, orientasi halaman, dan ukuran kertas. Dan jika tidak satu pun dari metode ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan jumlah informasi yang diminta pada halaman yang dicetak, kita tidak perlu menyesuaikan ukuran font dan lembar serta tinggi kolom dan baris dengan lembar kerja yang kurang dari 100%. Karena opsi ini mencapai efek yang kita inginkan di waktu cetak, tetapi tidak mengubah tata lembar kerja bagi orang yang ingin melihatnya di layar. Jadi misal sebelum kita mencetak dokumen yang kita inginkan, jadi kita bisa mengatur margin dan header and footer, dan juga tampilan mau landscape ataupun mau portrait. Oke. Jadi kita ke page layout, dan kita misalkan kita ingin merubah margins, jadi kita pilih margins pada bagian ini. Nah, di sini akan tampil beberapa margin yang disediakan Excel. Di sini ada normal, height, narrow, dan kita juga bisa membuat margin kita sendiri. Nah, tapi kalau misalkan secara default itu marginnya akan
ke normal. Selanjutnya misal kita ingin mengubah orientasinya. Nah, kita mau tampilannya portrait ataupun landscape, itu kita bisa mengaturnya di sini. Kalau ini dokumennya saya menggunakan portrait. Nah, kalau misalkan landscape juga bisa. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini ya, pada bagian ini akan jadi lebih besar ya. Jadi ini kita kembali lagi ke portrait. Nah, untuk size atau ukuran kertas juga kita bisa mengaturnya di sini. Jadi di sini saya itu menggunakan A4. Nah, untuk ukuran kertas yang lain itu kalian bisa memilih sendiri sesuai dengan yang kalian butuhkan. Oke. Selanjutnya pada bagian yang terakhir itu ada create an apply style. Jadi misalkan kita ingin dokumen kita ini lebih bergaya atau lebih menarik perhatian, maka kita bisa menggunakan shell style. Jadi kita ke shells, terus kita ke style, terus kita pilih shell style. Nah, di sini akan tampil beberapa style dari Excel dan kita bisa memilih sesuai dengan kita inginkan. Misalkan saya blok salah satu shell, terus saya memilih untuk good, bad, and natural itu kita bisa memilih sini untuk warna latar dari setiap shell itu bisa dipilih di sini. Terus untuk data dan modelnya juga di sini kita bisa memilih ini. Terus untuk headingnya itu bisa dipilih di sini. Jadi semua shell yang tersedia juga itu bisa kita gunakan pada seluruh shell ya. Tapi saya hanya mencontohkan, jadi saya hanya memilih satu shell saja. Dan kita juga bisa membuat shell style yang kita inginkan. Jadi kita tinggal klik new style saja. Oke? Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul yang 3, dan semoga ini bisa membantu kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan beberapa penjelasan dari saya. Dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam video saya kali ini, karena saya hanya manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya Farah Diva Muka Agung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.